Sabdo Pandito Ratu, apapun yang diucapkan ibu ke anak itu akan terwujud. Maka bicarakan yang baik-baik. Ada keajaiban kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aringga Laskar Ternak. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Hari ini gak bahas melulu tentang kambing ya teman-teman. Alhamdulillah, saya diberikan banyak kesempatan Allah SWT untuk bertemu para pengusaha-pengusaha. Jadi di sini saya akan sharing dengan teman-teman yang punya usaha, yang sudah sukses di bidangnya. Jadi kita banyak ngobrol-ngobrol tentang wirausaha untuk hasanah keilmuan kita. Selamat menyimak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya kedatangan Crazy Rich Surabaya. Crazy Rich, crazy aja, bisa punya Allah. Ya Allah. Ya. Pengusaha keren ini. Jadi kalau kita kan ternak kambing ya, beliau ini ternak SDM, lebih keren lagi. Punya perusahaan 160 cabang Mas. Bukan perusahaan saya, punya orang tua. Punya orang tua. Beliau owner Pulsa 21 dan banyak lagi owner-owner yang lainnya. Ya, saya ini bukan owner, saya ini cuman coachnya, pelatihnya aja. Beliau merendah ini, merendah. Oke, kita kenalan langsung sama beliau ya. Oke, monggo. Iya. Jadi saya ini coachnya. Nah, itu semua punya orang tua. Terlebih lagi semua itu kan milik Allah. Kita ini cuman sebagai wasilah di dunia. Iya. Kenalan dulu. Ya, nama saya Dedi Pratama. Ya, jadi nama saya Dedi Pratama, lahir di Surabaya, ibu Ponorogo, ayah Banyuwangi. Hobi memang berguna buat sesama. Jadi dulu itu almarhum ayahku Mas. Jadi gini, almarhum ayahku dulu kan aku punya cita-cita. Terus aku tanya cita-cita ayah ngono. Ya, cita-cita sama nopo ngono. Berguna gaya agama, keluarga, usaha, bangsa dan masyarakat. Loh, lah ngono lah gampang lah ngono. Oh iya, ya cobaan boleh gampang. Iku cita-cita mulia. Oh ngono ya. Berguna gaya agama, keluarga, nusa bangsa dan masyarakat. Nah, aku baru tahu di materi Batra kemarin ternyata itu adalah salah satu paling mulia ya, cita-cita mulia ya itu ya. Purpose of life. Purpose of life. Tujuan hidup. Tujuan hidup, dan hal itu yang membuat kita aku pribadi berpikiran besar gitu. Jadi itulah aku Dedi Pratama. Biasanya dulu dipanggil banyak nama, banyak nickname, sekarang jadi Dedi Bahagia. Masya Allah. Semoga bahagia, berkah selalu. Amin. Karena bahagia itu adalah awal dari segala keajaiban di dunia. Karena Allah itu di dunia, menurutku pribadi itu Allah itu nyuruh kita ini menikmati Mas hidup ini. Bersyukur ya? Bersyukur. Sebarkan kebaikan maka keajaiban akan datang. Masya Allah. Kuota tidak lagi. Sayang. Terus mulai usaha itu sejak kapan? Mulai usaha. Jadi sebenarnya saya itu nggak tahu kalau saya itu lahir dari keluarga miskin. Nah, taunya tua-tua ini. Saya tahu bahwa dulu itu orang tua itu miskin. Jadi yang tak pelajari adalah ketika kita kecil sebagai seorang anak, sebenarnya kita tuh orang paling kaya di dunia karena kita nggak tahu, karena kita bisa makan, bisa minum, bisa senang, bisa tersenyum, bisa segalanya. Dan waktu itu kan aku nggak tahu kalau orang tua aku utangnya banyak, minus apa. Yang aku tahu kan aku bisa tidur enak, ditimang-timang, disayang-sayang. Tak pikir ya keluarga orang tua aku ya orang kaya gitu. Oh, jadi itu yang membentuk mindset kaya. Nah, tak jelaskan dulu ya. Jadi aku dulu itu bodoh pol. Jadi kayak TK itu bodoh. Sama tahu anak-anak kecil yang gemuk, yang makan tok, yo kan umbelen, yo kan kalau tidak cerita itu, buyu tok, bleler itu aku. Boboh. Jadi suruh belajar apa nggak bisa, suruh ini nggak bisa gitu. Isoe mangan tok wis pokoke. Iku kayak ngono iku. Nah, sama lah tahu sih kok ngono anak ngono iku ya kan. Nah, seketika itu ibuku itu komplain nang ngone ayahku. Aku disinain terus Mas kecil. Jadi kecil itu dimarahin sama orang tua. Kamu itu belajar yang pinter tuh loh, seperti itu. Kamu belajar yang pinter seperti itu. Jenenge arek cilik ya salah wae wis, penting mangan. Nah, udah kemudian ayah itu bilang sama ibu ngono. Sabdo Pandito Ratu, apapun yang diucapkan ibu ke anak itu akan terwujud.
maka bicarakan yang baik-baik gitu. Ngono. Nanti anak itu lek waktunya pandai lah ya pandai dhewe sih, ngono. Gak usah dik bingung. Gak usah dik bingung ngono. Kabeh ku wis ono garisane to sing tugase ade wong tuwa, awakmu tamane wong tuwa wedok ngomong sing apik-apik karena omonganmu itu sabda pandita ratu. Padha karo akan diijabah oleh Allah. Ngono, masyaallah. Setelah itu diralat sama ibuku. Apapun ibuku bilang, pandai ya, wis pokoknya aku goblok itu bang pandai, iya kan pandai. Akhirnya tiba-tiba kelas 3 itu tiba-tiba aku langsung ranking 1. Pelajaran apapun loh, kok pinter aku itu, nggak disuruh belajar. Jadi bener-bener langsung koyok lompat loh mas, kok sing goblok umbelen mangan dolin itu, jadi sing, oh aku besok aku harus belajar ini gitu. Ada keajaiban kata-kata. Oh, ternyata yang penting itu ketika tak rasakan itu adalah halal kemenangan di saat kecil. Dan orang itu seringkali kita itu diremehkan dengan lingkungan itu selalu halah mek ngono tok. Coba tanya balik, kamu pernah tak? Nggak pernah, karena experience itu tidak didapatkan oleh semua orang. Experience yang kita dapatkan ketika kecil itu belum tentu orang lain itu memiliki. Jadi banggalah dengan masa kecilmu. Masya Allah. Keren ya, ini keren kan? Keajaiban dari kata-kata. Jadi mulai sekarang kita harus berkata yang baik. Terus jangan sampai kita negatif sama anak-anak. Khawatirnya kita buktikan sendiri ya. Khawatirnya nanti malah jadi agak benar. Dari kecil kita tata komunikasi kita, terus kita berikan kata-kata yang positif. Alhamdulillah jadinya Masya Allah. Kan gini loh, tahu orang itu sukses atau enggak dilihat dari tubuhnya. Kalau gemuk berarti dia sukses makan. Gitu loh. Grow body. Grow tengah. Kan kalau di yang saya pelajari itu kita ini kalau di SBC ya itu ada 3 sumbu. 3 sumbu itu ada raga, pikiran, jiwa. Halo cantik. Halo anak pandai. Anak solehah. Langsung praktek. Oh, kemana kamu? Mau ngasih makan? Oh, buat apa itu? Apa? Kupu-kupu. Oh iya, kupu-kupunya lo mana terbang? Kupu-kupu. Itu lo ada bayinya. Ada bayinya itu. Minta Mas Deleko, cari kupu-kupu. Ayo cari kupu-kupu yuk. Ayo cari kupu-kupu, gendong. Wah, nak baik, nak pandai. Oke, iklan sebentar ya. Langsung praktek ya. Jadi itu anak kecil apapun ini menurut saya dalam posisi apapun anak kecil itu adalah titipan Allah. Jadi kita bekerja ada anaknya orang di situ, ada anaknya orang lain itu Allah itu lagi nguji kita. Ini bukan pura-pura ya. Makanya kalau sama anak kecil aku sama anak kecilnya orang lain itu karena itu kan titipannya Allah yang dititipin kebetulan teman kita adalah orang tuanya. Tapi yang dititipin itu bukan orang tua itu aja loh, ternyata itu. Kita ini juga dititipin. No. Cuman yang lewat situ, yang kita ini ya tetap menjadi orang tua tapi apa itu namanya ya? Orang tua ideologis. Untuk membentuk suatu peradaban itu 10 tahun. Di mana 10 tahun ini apa yang dilakukan oleh kita terhadap anak-anak kita, lingkungan kita. Ketika cerita yang dimasukkan ke dalam dongeng mereka atau apa jenenge cerita yang diceritakan ke mereka atau dongeng adalah dongeng tentang kekalahan ya kita akan kalah. Karena dia sudah didoktrin dari kecil untuk kalah. Tapi coba kita rubah. Doktrinisasi. Ini boleh terserah orang ngomong doktrin atau ngomong apa. Tapi yang jelas ini saya ceritakan untuk agar bangsa kita, negara kita, anak-anak yang di bawah anak-anak kecil-kecil ini akan menjadi generasi-generasi pemimpin bangsa, pemimpin dunia. Sudah bukan Indonesia lagi tapi dunia. Karena Nabi Muhammad sendiri junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam itu sudah mencontohkan gitu. Pemimpin dunia, orang yang berpengaruh di dunia sampai saat ini belum ada yang mengalahkan Nabi Muhammad. Nomor satu Dan itu adalah hasil survei. Tadi kan ceritanya kita pengen cerita tentang sukses lah, cara sukses menjadi pengusaha. Ternyata menjadi pengusaha itu dimulai dari yang terkecil, faktor keluarga, support keluarga yang membentuk Mas Dedi sehingga bisa mencapai pencapaian seperti ini. Jadi kata Mas Dedi tadi, kata-kata positif, afirmasi positif sejak masih dalam
kandungan bahkan, atau sejak mereka sudah mengenal kata-kata, kita afirmasi positif. Dan alhamdulillah Mas Dedi sendiri nggak tahu, dia berpikir dari kecil dia anaknya orang kaya, itu yang membentuk pola pikirnya akhirnya kaya beneran. Nah, di masyarakat kita kan sering dari kecil itu belajar yang pinter, golek penggawean kuwi angel, terus mergawe kuwi angel. Akhirnya itu yang membentuk pola pikirnya dan jadi sebuah kenyataan ketika mereka dewasa. Mereka cari pekerjaan sulit, terus cari uang itu harus dengan bekerja dengan orang lain, nggak melalui wirausaha. Jadi itu yang terbentuk dari kecil. Bahkan nggak hanya dari faktor keluarga ya, kita dari sekolahan sudah dibentuk seperti itu. Jadi kan kata Mas Dedi 10 tahun pertama untuk membangun peradaban, jadi mulai dari SD sampai SMA, masa-masa golden age, masa-masa pembentukan mindset. Nah sekarang Mas Dedi, kiat-kiat sampean jadi pengusaha, atau mungkin mau dilanjutkan cerita yang lanjut tadi? ya. Jadi balik lagi ke semua itu tergantung didikan awal. Aku juga iki gak ngerti gitu loh. Makanya kan orang tua aku tuh mendidik itu dari awal itu anak-anak itu harus rukun. Kenapa? Karena nanti kamu sampai tua ya saudaramu ya ini adik-adikmu. Terus kamu harus kan ini orang tua punya karyawan ini 1000. Berarti nanti karyawanmu berapa ya? Ya minimal 3.000 loh, kok bisa ya? Ya kan nanti berkeluarga punya pasangan, misalnya punya suami atau istri, terus punya anak minimal 1. Berarti tadi berapa kalau jadi 3 orang? 3.000 kali 2 kali 3 berarti. 1.000 jadi 3 kali 3 kan jadi 3.000. Minimal itu kan. Akhirnya waktu kecilku gak kepikiran untuk apa ya gini, pikirannya antara ya apa ya? Jadi pikiran semua itu dilakoni semua. Seneng-seneng iyo, kerja iyo, mikir iyo, liburan iyo, bisnis iyo, kecil Pak, dari kecil. Karena apa? Orang tua itu didiknya seru, orang itu harus berguna. Oh gitu ya, iya. Kak, kamu ayah karyawannya 1.000, kamu berarti 3.000. Padahal itu cuma pengibaratan loh. Bayangin, aku masih kecil tuh diibaratkan seperti itu. Dan juga sudah dikasih tahu tidak boleh bertengkar sama adik-adik. Dan juga dikasih tahu lagi apa? Tidak boleh arep-arep warisan. Jadi orang tua ini nggak kasih kamu warisan, tapi kasih kamu ilmu pengetahuan dan apa? Fasilitas. Maka maksimalkan, manfaatkan fasilitas dan ilmu ini, belajar yang benar gitu. Berdagang, belajar dagang yang benar. Berbisnis yang benar gitu. Terus diajari untuk selalu berkata apa adanya, bahasanya orang-orang itu jujur gitu. Kelak. Ibu saya tuh miskin pol, mbahnya tuh miskin. Bu miskin wala gitu. Mbahnya ibu itu ternyata ketika kecil selalu bilang sama ibu, dadi wong kere iki gak enak, su awakmu dadi wong sugih penak. Loh, wong sugih iku penak, makanya ibu sugih pada akhirnya. Gitu loh. Wong tuaku gak tahu ngomong lek wong tua ini gak duwe sing diomong yo diusahakan, dicarikan dan tidak sadek-saknyet loh ya. Kak momoro pengen margono ditukokno saiki ono, wah tidak bisa. Tidak bisa. Ditunjukkan ketika orang tua itu mendapatkan sesuatu itu membutuhkan effort. Sehingga semua orang akan sadar ketika menginginkan sesuatu itu juga akan bereffort, juga akan berusaha. Nah, kadang orang tua ngene, Mas. Saiki sampean pribadi, anak sampean njaluk apa ngono langsung sampean tukokno apa ngenteni tenggat waktu? Tenggat waktu. Harus ada ikhtiar dia lah. Minimal minta HP aja kan kita batasi ya, artinya kamu harus melakukan ini baru dapat ini. Nah, iku, tapi sampean tukokno. Apa nih? Sampean kasihkan HP-nya. Iya, dikasihkan. Terus sampean cara memberikan itu iki artinya kita punya kesepakatan. Oh, gitu. Kita kalau namanya disiplin positif. Kita punya kesepakatan, sampean boleh main HP sepuasnya nggak apa-apa setelah sekolah, tapi nanti ketika habis maghrib kita sholat bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Kesepakatannya kita itu dari jam segini sampai jam segini. Ya kita sama-sama deal. Pas pada saat menggunakan HP, pada saat membelikan HP. Sampai saat ini saya belum membelikan. Artinya itu masih saya bilang ini masih pakai. Belum punya sampean. Sudah dijelasin kalau minta sama Allah. Apa? Sudah. Ya. Jadi dari awal kita kalau minta dulu sama Allah. Awal pertama kita minta dulu sama Allah, terus ketika kita sudah punya, alhamdulillah ini sudah diberikan Allah, tapi ini hak pakai, belum punya sampean. Oke. Terus sudah dijelasin juga cara untuk sampean bisa beli HP itu dapat uangnya gimana? Nah, itu yang kita belum masuk.
Itu harus dijelasin juga dapatnya uangnya gimana, karena biar dia tahu bahwa apa, untuk bisa beli HP itu orang tua juga butuh effort. Bukan orang tua celing beli itu belum. Kalau itu satu nggak ada apa ridhonya Allah, dua nggak ada effort, ya HP ini tidak akan kebeli meskipun berusaha, meskipun apa sudah berharap dan minta. Maka pentingnya suatu apa Kejelasan ini ya. kejelasan juga. Nah, aku kan sing dulu semua minta apa tak kasih, Pak. Oh gitu. Oh, kasih. Kamu tak kasih, ini bertanggung jawab atas penggunaanmu. Yo, namanya anak kecil Pak, enggak tahu Pak ternyata Pak. Ternyata yang paling penting dari anak kecil itu menyuntui cara bertanggung jawab. Jadi aku dulu itu anak yang nggak tanggung jawab intinya. Akhirnya untuk tanggung jawab ketika tua, ternyata untuk bertanggung jawab itu butuh belajar. Dan caranya sugih itu adalah yakin dulu kalau Allah itu adalah maha-mahanya, pokoknya maha segala-galanya. Tak jelasin Pak. Kalau ini pengen sugih, simple. Yakin di Allah itu sing bakalan kayak kon sugih. Wis kok carane Allah wis nanti itu namanya nikmat sing bakal kamu nikmati. Keren ya teman-teman ya. Ya kan? Terus mari kon yakin bahwa iki lho, delon tanganmu abang enggak? Ngono. Lek tanganmu abang berarti kon iku sugih kok bakalan nih. Lek sing wis meyakini bro, biasa langsung tangannya langsung abang bro. Oh, dia meyakini Pak bahwa dia itu kaya. Abang. Bayangno lek awakmu iku saiki cekelan dhuwit 1M iso bayangno enggak? 10M iso bayangno enggak? Dan iku dhuwitmu iso bayangno enggak? Bayangno lho gak iso. Awakmu percaya mbek Gusti Allah ya gak iso, iso ngono. Ngono lah, tapi ketika ngomong dikira gendeng Dari keyakinan penuh. Jadi ternyata teko ngono iku dikira gendeng, Pak. Akhirnya teko iku percuma kan jelas senang wong-wonge. Dikai kuncine sugih, tapi njaluke sing cara-cara ya. Cara cepatnya bahasane. Iya kan, cara cepatnya ya apa sih lho, padahal iku dikai jalan pintas Pak, jalan tol Pak. Njauh langsung sing kuwasa Pak. Bangkrut bolak-balik Pak uang. Cuman aku gak ngerasa bangkrut. Soalnya apa? Diinjek terus sampai wong tua. Ini apa kan wong tua Pak? Ada privilege. Jelas privilege. Wong ngomong nang donya sok sugih kok tanpa privilege itu bullshit. Iya kan? Privilege paling besar ya duwe Allah gitu. Ketika duwe Allah privilege paling besar. Kenapa sih wong akeh sing gak sorry mohon maaf ya, belum kaya gitu. Karena gak yakin nek di Gusti Allah. Lek yakin di Gusti Allah, masyaallah. Iku semua sing tak lakoni iku ketika pembuktian gini loh. Wis kon gak bisa percaya inilah. Ono Tuhan lah, gak bisa percaya wis ono Allah gak bisa percaya. Buktikno. Iku kan kadang kan kita gini sih, Bro. Menurutku pribadi ya, ngongkon ibadah, ngongkon apa salat apa dan sebagainya. Padahal dhek dhewe gurung buktikno Allah iku ono. Cara-cara pertama iku dhek kon buktikno Allah itu ada dulu. Ketika dhek yakin Allah ada, apapun dilakukan, Pak. Ngono lho. Oh iku watak, Pak. Mesti ketika seperti itu ketika kita evaluasinya mudah. Jadi suatu saat ketika ada masalah itu, oh ternyata salahku itu sekarang kenapa kok masalah kita semakin berat itu karena aku ganti Allah Pak. Ketika di Allah itu seberat-berat masalah itu, ya Allah tolong ya Allah umatmu gak mampu. Gak mampu itu dan selesai. Ketauhidan tingkat tinggi. Lah, itu setelah tak goleki Gusti Allah tak goleki Pak. Iki Tuhanku sapa ngono. Ojo-ojo aku dibujuki ambek wong-wong iki. Jadi menungso ya kan. Oh, no. Aku tak nang dukun iki. Ya aku nang dukun ya. Apa kon ngono. Aku pengen sugih ngono. Bapak wel dukun iso iki ngono. Lho. Diceritakno lah ngono. Ceritakno trik-triknya titit yang enggak bisa tak ceritain karena kan iku pribadi ya. Titit ngono. Oh ngono ta ya? Iya wis langsung kosong. Njakno Gusti Allah. Temen ta iki ngono. Gak percaya aku. Wah aku kan wong iki opo ngeyelan. Iya utek gak utek pokoke aku liberal. Akhirnya tak buktiin ya wis lah lek ancene jarene ayahku ngono tak buktino tak goleki lah. Aku waktu pencarian Allah itu pencarian. Ya Allah aku iki ndablek. Sepurane ya. Aku iki gurung iso kaya umat-umatmu sing liyane. Tapi insya Allah aku berjuang sing terbaik. Aku gak ada duit ya Allah. Gak ada duit Pak. Aku butuh duit. Aku pengen seneng bendino tapi aku ada duit. Dikei Pak. Gusti Allah. Aku sampai gini. Sampai ono uang ya. Gak berterima kasih sampai Allah kebajet Pak. Iku wong sing gak beruntung paling sak dunya wis mek iku tok ngono. Iku sing tak pelajari ya. Maaf ya, sing misalnya agamane nang Islam atau sih belajar mencari Tuhan iku wajib kudu dilakukno. Golek ono Tuhane dhewe. Kalau sekarang
perusahaannya apa sih, Mas? Kalau saya perusahaan nggak punya, jadi perusahaan nggak ada. Ya cuma apa yang saya didik ini, yang didik ini semua sekarang wis alhamdulillah rencananya mau jadi CEO semua. Rencana mau jadi CEO semua. Jadi sing tak ajarkan ke mereka itu bahwa yang kita harus tahu itu semua orang itu punya kesempatan untuk kaya. Jika kaya hanya tujuan hidupmu, kaya itu gampang. Allah itu kayak plung soge kon. Pertanyaannya berkah ta? Berguna ta? Nah, itu. Dan ternyata jika kita balik Pak, kita golek iku keberkahan Allah, keridhaan Allah, terus mari ngono apa jenenge wis pokoke yakin gawe Allah, iku beda Pak rasane Pak. Saiki krasa akeh krasa luwih akeh maneh. Nah, beda mbek wong-wong saiki ngrasa kurang, wah kayak ngrasa luwih kurang. Nah, iku beda Pak ngono. Akhirnya aku ngerti Pak dalam bisnis sampai aku berpikir wis gak apa-apa lah badi akeh, sing penting sering. Kan ngono. Ya Allah, nggak apa-apa. Untungnya banyak. Yang penting sering. Yang penting sering. Aku iku nrimo kok, dikeki apa iku nrimo wis ta. Aku njaluke sing akeh ae gak apa-apa ya Allah. Nggak apa-apa, banyak yang penting berkah. Yang penting berkah dan sering ya. Penting berkah itu. Nah, ternyata terkabul Pak. Jadi kalau kita berdoa itu kecil-kecil aja ya oleh cilik Pak. Nek kita berdoa yang besar-besar ya oleh gede Pak. Allah itu tergantung prasangka hambanya. Dia arek tak ajari kembali ke Allah ngono. Karena gini loh, kamu semua enggak punya privilege di dunia ini. Kon duwe sapa? Untukmu. Iya kan? Untukmu wis gedekno Pak. Wis gak wayahe terus mikirno awakmu. Wis balik kan wis sudah ini kan sudah balik sudah dewasa kan sudah bisa menikah, sudah bisa apa itu kan sudah lepas dari tanggung jawab. Nah, itu sudah wis duduk iki malah kamu yang jaga orang tua. Jadi sekarang coba sih ceken dirimu sama Allah itu deket Kak. Wah, aku ada masalah sama ini sama kamu dalam hidup aja beban hidupmu mbok go nang di abot Pak. Meskipun beban itu cuman hanya sebatas hanya 1 kilo 500 kilo atau mungkin sekecil rasa tidak nyamanmu karena kamu diolok-olok orang atau karena pacarmu meninggalkanmu atau apapun lah ya. Akhirnya mbok bakman itu menjadi banding pasrah nang Allah lho. Ketika pas nang Allah itu enak Bos. Nanti jadinya itu rezekinya itu barokah. Nah, rezeki yang barokah itu akan mendatangkan uang yang Masya Allah banyak. Yang menyebabkan kita uang nggak datang itu karena kita bekerja untuk uang, bukan uang bekerja untuk kita. Nanti rata-rata sing tak lihat itu dari tim teman-teman itu juga yang dikejar itu uangnya, bukan rezeki berkahnya. Nah, ketika ngejar rezeki berkahnya itu uangnya itu nunut. Allah kayak kesempatan konsoda, kok manfaatnya sing apik. Dan harus langsung ke orangnya. Ya, tepat sasaran. Gitu. Tepat sasaran ngono. Loh, sedekah nang wong sugih oleh gak, Pak? Ya, bingung ya? Bingung aku ya bingung kok waktu itu. Aku takut ayahku ya aku iki sering sedekah tapi nang wong sugih apa wong sugih tak bayari maneh. Lu gak apa-apa, bener iku ngono kok ngono ya. Iya beke muga-muga bliyone sing sak gurunge pelit dadine loman. Ngono ya ya. Iya sedekah gak usah mikir. Ikhlas lillahi taala, sing penting langsung kekno nang wonge. Gak usah dititip-titipno, kon dhewe sing ngekno ngono. Ngono ya, kok nemangan iku ya termasuk sedekah. Ngono. Nah, golek misale wong sugih ku mau akhire dheke dadi wong sing ahli sedekah awakmu le bonusane teko amalane dhek. Ngono ya, iya. Ngono. Ana wong ngaji bendinoe terus mbok delok klambine wae gak pantes rek nganu gawe ngaji kok ketakane kok wis elek. Mbok tukokno klambi gawe ngaji. Mbok kene langsung lho ya. Langsung ben apa ben gak mengendap iku. Pahalan sing dilakokno iku awakmu ya oleh. Ngono ya, iya. Ngono. Wis tau gurung ya ngono. Wis tau ngekekno wong sing sampe wong iku suwun ya Allah, suwun ya Mas, suwun ya Allah wis dikirimi wong Mas, muga-muga sampean mbek Gusti Allah diparingi penak ngono. Wis ta. Wis tau ta? Gurung ya. Nah, makanya budal. Nah, ya aku ngono iku biyen. Sangar lho. Nah, akhirnya sekarang metodenya ke tim, ke teman-teman iku untuk belajar sugih itu bukan nominal uang. Sugih itu bagaimana kamu, karena manusia paling sempurna adalah manusia yang berguna untuk sesamanya, bener ya? Ketika sempurna, Allah iku ridho, wis lah, rezeki iku teko. Lek rezeki teko iku gak bro, teko dalanin dia, sing dialami lho ya. Terus kan kisah-kisah sukses tak takoni kan, kok tiba-tiba sugih iki gak karo bro.
aku iku moro-moro kerja iki, nglakoni iki moro-moro sugih, padahal iki kudu keahlianku. Kayak ngono. Ya sampean ya ono sing ngrasakno kok ngono iku juga. Iya. Keajaiban. Keajaiban iku mau. Kalau ngomong teknisnya ilmunya apa sih kabeh padha ae. Paling ya lek nang ngene apa timku aku lek ngajari 4 5 sempurna. Administrasi, produk, promo, admin, terus mari controlling. Orang bilangnya apa Mas biasanya 4 pilar, 5 pilar, 7 pilar, 10 sakar wis, pokoknya pilar-pilar sing akeh. Pondasi. Iya tuh. Nah, 4 sehat 5 sehat sempurna. 4 sehat 5. Apa tadi? Admin, produk, promo, operasional atau HRD, terus controlling. Controlling itu nanti kita bikin kayak indikator kontrolku yang mudah seperti apa. Mek ngono iku tok. Bisnis apapun. Tapi anehnya kalau kita karakternya orang itu bukan yang apa mencari kesuksesan dengan keberkahan. Jadi sing golek sukses iki sing digolek berkah dhisik. Kok suksesnya moro, kemudian rezeki apa kemudian rezeki dan ngikut, kemudian duit ngikut mana? Itu biasa gak nemu no. Jadi ketika melakukan itu tadi butuhnya empati. Ternyata ketika melakukan ini semua itu butuh empati, melakukan 4 5 sempurna. Empati, karena kita harus ngerti, kita harus memposisikan posisinya di dia seperti apa. Sing dilakukan seperti itu terlalu banyak atau tidak. Kok kira-kira supaya dek iki gak melakukan hal-hal yang gak pas, misalnya ben gak nyolong ya apa sehingga dhek gak nang akhirat gak ditakoni. Akhirnya metulah muncullah ilmu-ilmu iku ngono. Kadang kan kita mikirnya kan apa sukses ya karena dagang, misalnya main kambing karena dagang kambingnya ngono, enggak. Karena Allah memberikan ridho, apa kanca-kancaku sing gak iso sukses iku dia mesti ada masalah mbak wong tuane. Kono ada masalah tambah hubungan ada masalah. Wah, pasti wis ngono. Cuma kan ritualnya memang kadang menyuci kaki, kadang ngopo kayak ngono kan. Kadang lek saiki kan izin. Kan iku sebenarnya kan cuma ritual kan artinya apa sih? Kegiatan sakral sing supaya untuk mengingat ngono lho. Kon melakukan kegilaan untuk bisa sukses ngono. Jadi sing biasa dilakoni njak sepuro nang wong tuwa. Terus mari ngono setiap pagi tangi turu, Bu. Iki ya sing ngaku nang wong tuwa, dongakno sugih ya, dongakno iki akeh ngono ya kan. Ya aku njak isu iku langsung jauh ngono. Terus ketika bisnis apa ya njaluk iki njak dungone ngono. Karena dungone wong tuwa iki jare wong-wong padha karo 100 wali. Iya, mujarab. Nah, padha karo 100 wali kok ngene iku. Dadi 100 wali, guys. 100 wali ana 9 iki ana 100 iku wong tuwa ngono, Pak. Keramat kita itu di orang tua. Nah, ketika wong tuwa ngomong oke, gasen wis. Ketika wong tuwa ngomong ojo, ya rayuan, Pak. Karena kadang kan wong tuwa kan belum pikiran ya, belum melihat, belum tahu posisi hari seperti apa, rayun Pak, jaluk ridho tok ya Pak. Karena ridho itu paling penting Pak, ridho yang tua Pak. Karena pada dasarnya kita itu karyawannya orang tua, iya kan. Contoh ini anaknya jenenge anak buah Pak. Karena kan dia gak lahir teko awak dhewe langsung gede ya. Anak buah. Berarti adek pun nang wong tua iku ya sebenarnya ya kerja, ngabdi. Basa biyane ngabdi, basa saiki ini kerja. Pengabdian terhadap orang tua sepanjang masa, kerja mbek wong tua sepanjang masa. Kerjaannya apa? Manut, nurut dan segalanya iku mau. Nah, ikulah kisah-kisah apa carane sukses. Nah, engko lek detail teknisnya pembahasannya ya ketika bisnismu apa. Ya kita harus tahu dulu bisnismu apa. Sebelum bahas bisnismu apa dulu itu hal-hal berkaitan kejiwaanmu. Nah, hal-hal fundamental. Nah, mental itu mindset itu perlu dibenarkan dulu. Mindset jiwamu harus beres dulu. Membersi jiwa itu teko urutane hubungan ambek wong tuwa. Ya mindset urutane jiwa kejiwaan itu teko wong tuwa. Bisa Mas, nanti roaming teman-teman. Oh iya. Jadi nanti ada teksnya ya. Piye nek raset sampe dawane. Jadi ternyata dari situ. Jadi apa kejiwaane wong tuwane apa kejiwaan. Jadi kan berarti jiwanya dulu. Jiwanya harus jiwa pemenang. Nah, ketika menjadi jiwa pemenang, pertama kali gue harus yakin sekali di dunia ketetapan ada ketetapan Allah dan perwakilan Allah di dunia yang kelihatan ketok nyata. Kelihatan nyata itu adalah orang tua, ibu dan bapak. Kalau ibu itu doanya yang sudah-sudah ya Pak ya. Ketika ada tolak balak lah intinya. Apapun musibah itu menjauh. Kena ibu. Doa ibu, doa bapak itu mempercepat untuk sukses, mempercepat untuk kaya itu doa bapak. Kaya dalam artian uang ya. Jadi ibu itu ben selamat, bapak itu ben sugih. Loro karo merdeka kon. Ngono, dua-duanya merdeka. Sepasang sayap itu. Nah, itu terus kemudian selanjutnya adalah ridho orang-orang sekitar. Nah, itu jenenge empati, sodako. Ketika orang lain bilang,
wih arek iku lho atine apik sering sedekah asine wong iku sugih cuma macake biasa. Ayo apa ditongani wong akeh sugih temen Pak. Di dunia ini ada misalnya ada 3 orang Pak ya, siji ku apa wong sing senengane sing biasa disanjung, wih kamu hebat, kamu sukses selalu ya dan sebagainya. Ini pasti akan jadi orang baik. Akan jadi orang yang sukses karena disanjung. Yang kedua itu orang yang di kayak apa jenenge kayak sing diintimidasi kamu itu 50-50 Pak. Kon iku goblok kon iku anak iku kon mosok ngene gak iso sing koyo diremehkan iku ada yang motivasinya bagus jadi sukses, ono sing gak. Sing sakno iki sing sitok iki, Pak. Apa sing sitok iki, Pak? Apa kowe? Sing gak dianggap ada, Pak. Masyaallah. Insya Allah sing gak dianggap ada ini yang kasihan, Pak. Ada tapi dianggap gak ada. Secara mental dia itu sudah kalah. Misalnya ono arek pade lewat gak ngreken, ya iku man kalau bisa ketemu orang disapa, dianggap orang gila nggak apa-apa. Tapi yang jelas kita sudah memanusiakan manusia. Nah, ridhonya lingkungan sekitar ini mempercepat ke jalan ke keberkahan, Pak. Mantap. Gitu sih. Apalagi Mas? Nah, itu Ridho orang tua, ridho sesama, ridho Allah dulu. ridho Allah, ridho orang tua, ridho sesama. Kalau kita sudah punya istri, punya anak, ya ridho keluarga itu. Gitu. Nah, gitu sih. Itu yang paling penting. Golek teknis-teknis ngikuti. Gampang ya. Gampang teknis. Teknis gampang. Tapi butuh belajar. You are what you think. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya adalah segala apapun yang kita pikirkan, insya Allah. Jika Allah meridhoi, jika Allah mengizinkan semua akan terwujud, maka bermimpilah setinggi mungkin. Allah adalah zat terluar biasa segalanya. Nah, itu solusi atas segala apapun di dunia ini. Itu mantap. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman dapat inspirasi ya dari video ini. Terima kasih telah menyimak. Semoga apa yang kita lakukan dimudahkan Allah SWT. Kita selalu berada dalam keberkahan dan lindungan Allah SWT. Terima kasih banyak teman-teman. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses berkah. Ya, salam berkah. Amin amin.